misalnya ada berjual, terus pembelinya melena ngendeng malik sekedi perumbuk misalnya, ton rumbuk itu sekedi, dia musamah, au ke sila, nah itu musamah. Jangan gara-gara sekedi arak seragam jak luwe seragam sejeput. Gara-gara sejeput batur mereng ngerombok, ampun peteng penyiliknya. Dek takanggung anu nggih. Samhan idza ba'a. Kemudian endah apabila ngebeng harga misalnya nih ajina seyu, ampu arak batur. Berega nggih. Kan kita demen teh berega ibu-ibu nggih. Dah gak ngumbi-ngumbi muda ajin barang. Lagu mundi teh berega aja ndek neman Abdul. Dah kana serupiah melender rega doang. Sehingga sampai aji setengah rupiah. Mau narak misalnya tabejagang 1000 ampu arak dengan meling regak siwa 100. Dene tabecat-becat silih nggih. Itu yang diajar oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita menjual musamahah. Di dalam idzashtara, kalau kita membeli juga musamahah, yaitu dengan cara yang baik. Samhan idza qada, kalau misalnya memberikan utang kepada orang, kita berikan dengan cara yang baik. Samhan idza qada, kalau menagih hutang juga menagih dengan cara yang baik. Ini ajaran dan pesan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus satu ndek pesanan niki, ibu-ibu, bapak-bapak. Bagus satu ndek. Kalau kita bisa ngenu caranta mun teu berdagang, dek tebecat lalu gedak nggih, dek tebecat lalu besual, dek tebecat lalu ngangkat suara, dek tebecat lalu nyilik dengan apabila tebebeli endah sopan caranta. Misalnya ajin barang mulana 10.000, dendek dah tawar jadi 100 rupiah, marah dengan barang nggih. Kemudian mun ngebeng hutang endah bagus caranda, kemudian papah dan nagih endah bagus caranda, kemudian dalam hubungan si lain bagus musamahah. Itulah yang akan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tatawwa. Tatawwa maknanya rukun-rukun. Bukan hanya saling tolong menolong, bukan hanya saling bantu, lagu rukun. Makna rukun itu daka berbeda pendapat, dendek tegirang becat besual nggih. Misalnya batur nganggap ngene, kemudian arak dengan lain ngene, ampo ita lainan malik dendek gara-gara sino terus petuk silaturrahim tah. Nauzubillah min zalik. Basyira wala tunaffira. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita kepada sahabat beliau, basyira wala tunaffira. Kalau kita menyampaikan ajaran agama, maka sampaikanlah dengan cara yang baik sehingga orang menjadi cinta pada agama. Jangan kita ngajar dengan ngaji lagu kasar caranta. Pengajian pinata pengajian lagu lekan awal sampai akhir penyumpah doang isinya. La ilaha illallah. Lama-lama orang jadi benci terhadap pengajian. Padahal ia si salah lagu karena lek pengajian tauna salah akhirnya gedek dengan lek pengajian. Nek nara dengan milih rapat lek pengajian. Nauzubillah min zalik. Itulah orang yang paling dibenci oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan si nggawe sopuk macam pegawaian si sebenarnya bagus lagu karena lengi carana dekna sesuai barang tuntunan Nabi sehingga akhirnya orang bukannya cinta pada agama tetapi menjadi benci pada agama. Nauzubillah. Pada marak lai arak dengan katakanlah dengan si pacu nggih, dengan si pacu ampun najari imam sembahyang subuh. Imam Allahu Akbar, sang biluna jadi imam. Belo suratul Baqarah buwe ndek neman ruku, Ali Imran buwe ndek neman ruku, suratul Nisa ndek neman ruku. Jang kegeger keketut makmumna. Geger keketut makmumna. Akhirnya ngonek-ngonek, kemudian lama-lama
datanglah, sampailah berita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketuana arak sahabat oleh Nabi SAW, sahabat, kenapa kamu tidak cepat ke masjid? Ya Rasulullah, bagaimana saya tiang ke masjid ya Rasulullah? Pagi-pagi saya sengaja pelan-pelan ke masjid karena ini imamnya dia tahu apa rana. Dia tahu becat, sajana belo-beluang sejam 2 jam, jangan kegeger keketut tiang yang dia tiang sanggup nganjeng ngunik-ngunik ya Rasulullah. Ya ampun, tiang datang papahna jera, papahna sebelum ruku, ya ampun tiang. La ilaha illallah, marah Nabi SAW. Kelekna dengan sinus jari imam sahabatna. Sahabatku, apakah engkau ingin supaya orang benci sama agama dengan caramu? Kalau engkau menjadi imam, maka jadi imamlah dengan cara yang sesuai, dengan kadar bacaan yang tidak terlalu panjang, karena di belakangmu itu ada orang tua, ada nenek-nenek, arak papu-papu, arak dengan si bedui hajat, arak kanak kode, si bedui keperluan. Mereka tidak bisa diajak terlalu lama untuk sholat berimam. Nah, itu cara dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari bapak-bapak ibu sekalian, apa maknanya? Basyira wala tunafira. Maknanya ita memperjuangkan agama niki bukan hanya inti agama yang kita perjuangkan, tetapi cara kita berdakwah mengajak orang kepada jalan Allah itu juga harus kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Nggih. Itu yang dulu dipegang oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Beliau berdakwah dengan cara yang sesuai sehingga selapu dengan deman. Bukan hanya beliau mendakwahkan inti-inti ajaran Islam, bukan hanya memikirkan bagaimana ngajarang tentang cara sholat saja, tidak, tapi dengan cara-cara juga dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Nah, ini menjadi pesan tiang lek pelungguh semua sebagai warga Nahdlatul Wathon nggih, supaya di dalam kita berdakwah bersama-sama mengajak kepada organisasi, misalnya sida sebagai warga Nahdlatul Wathon melihat sida kita dengan taman Nahdlatul Wathon. Lagu ngombe caranda, ayo masuk Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon paling hebat. Nahdlatul Wathon paling lama-lama maaf meri dengan apa bahasa Anda meri? Gedak dengan. Kenapa? Karena teneja lagu sombong caranta. Kita mengajak tapi kita mengangkat diri seakan-akan lebih dari dia, padahal di depan Allah belum tentu, walaupun kita menjadi warga Nahdlatul Wathon belum tentu lebih bagus sorgante lekan batur sindik nejari dengan NW. Kenapa? Jari dengan NW ita lagu sembayang subuh jam balu batur ndek na NW lagu 4:30 nuras mbe juluan tama surga. Ayo jari dengan NW paranta diri ita lagu puasanta puasa kadang-kadang tianta doang puasa lagu bibir ta bebuka doang lekan kelema jerak tenyaur ndek man puasa sini nih jerak tenyaur ndek neman subuh wah bibir teu bebuka buik selapu teraosang. Jerak sembayang subuh toko lek beruga bebuka malik bibir sini apa sih tekakan kehormatan dengan si tekakan kan begitu. Kalau di dalam Al-Qur'an nggih, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dengan si begibah sino, dengan si demen ngerantik dengan, demen pelengik dengan, demen fitnah dengan, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya. Ada yang kawa sida ngelorang. Misalnya arak sama tonda mati ampu de keret apa rana? Dekarat empakna, misalnya pahana pikangna ampuk de tunu pinak sate arak bau utama litianta kira-kira selengi-lengi enta insyaallah nggih selengi-lengi enta misalnya selapar-lapar ta lagu ndek mungkin ngakan
empak sematon siwah meninggal. Tetapi walaupun dek temili secara zahir lagu luwe ita singgawe ia dalam keadaan kita tidak sadar. Siapa itu? Yaitu kita yang suka menggibah, ngerantik batur teh. Nauzubillah min zalik. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, nahdiin nahdiyat yang berbahagia, maka tiang pesankan kepada pelunggu semua, di dalam kita berdakwah mengajak kepada kebaikan, mari kita berdakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan cara si bagus. Muntah milih kita dengan deman le organisasi entah harus bagus pegawaian tinggi. Bagaimana dengan deman le NW? Kita jadi dengan deman tebesia. Mun layak aja NW terkenal isi pengajian, engkau terkenal si besia. Bagaimana dengan deman? Dekna mungkin bahkan si arak le dalam NW, oh sugul ya. Kenapa? Karena dekna isah, dekna tenang atena, karena itu selapu demen besual. Nah, oleh karena itu, marilah bapak-bapak ibu sekalian, sebagai warga Nahdlatul Wathon, mari kita periri keadaan kita sebagai warga organisasi nggih. Kemudian sebagai umat Islam, mari kita terus-menerus tingkatkan diri kita, terutama sekarang pada bulan Zulhijjah ini sebelum kita masuk pada bulan Muharram, ini kesempatan kita untuk muhasabah. Muhasabah maknanya adalah memperbaiki diri. Memperbaiki mungkin tahun mangkin niki 1424 mungkin pernah tembait manuk batur, mungkin wah ita nyumpak batur, mungkin wah ita ndik tersembahyang suatu ketika, atau ita ninggalang puasa padahal ndik nara uzur, atau males nyugulang zakat padahal wah cukup nisab dan haul. Nah, sekarang tempat kita muhasabah. Muhasabah maknanya mengingat, mengenang, untuk kemudian mengikis, membuang si lengi-lengi dan menambah si bagus-bagus, si solah. Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah niki kan artinya bulan haji nggih. Kalau kita ingat bulan haji itu mun ingat ibadah haji nggih. Wahule semeton da si lalu aning Mekah. Alhamdulillah, arak si wahule, arak sindek eman sanggih. Wahule sebagian. Terdoa yang mudah-mudahan si lalu tahun sini mudah-mudahan selapu jemaah haji kita memperoleh haji yang mabrur. Mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nah, lek bulan haji niki, terutama di dalam pelaksanaan ibadah haji, rukun Islam yang kelima, ada seorang manusia yang sangat erat kaitannya dengan ibadah haji. Mun ingat ibadah haji, kita ingat kepada orang itu. Siapa orang itu? Itulah Nabi Ibrahim alaihis salam. Karena diceritakan di dalam Al-Quran bahwa beliaulah yang setelah mengangkat, dulu kan ceritanya pondasi Ka'bah sino ketelep si pasir. Karena kan wah lekan zaman Nabi Adam menurut sebagian ulama. Karena si pertama kali mina Ka'bah menurut sebagian ulama, beda-beda pendapat ulama. Ada sebagian mengatakan malaikat si mina Ka'bah laik pertama. Kemudian ada endah ulama lain Nabi Adam si mina Ka'bah. Sedangkan Nabi Ibrahim sekedar mengangkat kembali pondasi Ka'bah yang dulu sudah hancur. Jadi Nabi Ibrahim tersuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Maka dicarilah oleh Nabi Ibrahim, tahu nak dasar Ka'bah sini, dicari, akhirnya digali, ketemu. Diangkat oleh beliau, akhirnya kelihatan pondasinya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini hendak pelajaran lekan Nabi Ibrahim. Jari muntenggawe
sedang melaksanakan satu macam perbuatan yang baik, jangan lupa berdoa supaya perbuatan itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tengaji sini berdoa sambil tengaji atau setelah mengaji, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, tiang nunas terima pengajian si mangkin niki, tokol tiang lek tahu sini, pendengaran tiang terhadap pengajian, kemudian duduk tiang berjam-jam, terima ya Allah jadi amal soleh. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim. Nah, setelah selesai Nabi Ibrahim mengangkat Ka'bah, sempurna Ka'bah itu, kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adzin finnas, wahai Ibrahim, berserulah kepada semua manusia, wa adzin finnas bil haji, agar mereka menunaikan haji menuju kepada Ka'bah Baitullah. Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan ila akhiril ayat. Nabi Ibrahim heran, ya Allah, sekarang ini tidak ada orang di narak batur tiang, mesa-mesa tiang, barambijan tiang Ismail dengan dua tiang di narak dengan si tiang kelek. Saya tiang kelek ya Allah, kan di narak dengan padang pasir tandus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Oh, jangan pikirkan panggilanmu sampai atau tidak. Yang penting engkau panggil, kamilah yang akan menyampaikan. Alhamdulillah sampai liita panggilan sinungi. Sehingga kata orang bahwa kalau ada orang menunaikan ibadah haji berarti sudah menerima panggilan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam niki bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah seorang nabi yang sangat luar biasa keutamaannya di sisi Allah. Seorang nabi, seorang manusia si paling pantas tertiru, selain juga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba pelungguh lihat di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim, memberikan sebutan kepada Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ini ayat dalam akhir surah An-Nahl. Apa makna ayat ini? Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu ummah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini luar biasa. Nabi Ibrahim pira luwihna Nabi Ibrahim. Pira luwih awakna Nabi Ibrahim. Arak sekik. Tapi coba lihat bagaimana penghargaan dari Allah. Bagaimana karunia kedudukan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim itu walaupun awakna sekek lagu pada ajina marak satu ummah. Apa makna satu ummah? Satu ummah itu sekelompok banyak manusia. Satu umat bisa terdiri dari 1000 orang, bisa terdiri dari 10.000, bisa 50.000, bisa 100.000, bisa 1 juta, bisa berjuta-juta. Nabi Ibrahim si mesak-mesakna sama harganya di depan Allah dengan ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu manusia. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Nabi Ibrahim si mesak-mesak sang mahal ajina, sang mahal ajina sampai disamakan oleh Allah dengan puluhan ribu manusia. Oh, mari kita lihat pada suratul Baqarah ayat 124 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Oh, ternyata di dalam ayat sini tergambar apa sebab Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa sebab Nabi Ibrahim digelari seakan-akan satu ummah? Pada ajina marak 10.000, 100.000, bahkan lebih mahal lekan selapuk manusia si arak lek zaman. Oh, ternyata ada di dalam ayat ini. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala ngetes, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan sekian banyak ujian. Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim sanggup untuk menyelesaikan seluruh ujian dari Allah. Oh, ternyata Nabi Ibrahim berdua aji si mahal gati di depan Allah Subhanahu wa taala karena beliau sanggup untuk istiqomah menjalani ujian-ujian Allah. Nah, itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam kehidupan kita di dunia ini jangan kita terlalu cepat berputus asa nggih. Kalau ada satu macam misalnya musibah karena atau apa saja sindik nemai-mai, sindik terdemenang, oh kita yakin itu cobaan dari Allah. Kalau kita sabar, Allah akan angkat derajat kita. Semakin banyak cobaan, semakin kita sabar, semakin kita teguh kokoh istiqomah, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa cobaan Nabi Ibrahim? Para ulama menjelaskan kalimat, kalimat itu jamak daripada kalimah. Sehingga ulama mengatakan cobaan Nabi Ibrahim dikna seki karena kalimat. Banyak sekali cobaan Nabi Ibrahim. Ada cobaan-cobaan yang berkaitan dengan fitrah. Apa cobaan Nabi Ibrahim berkaitan dengan fitrah? Suruhna Nabi Ibrahim besunat. Umurna 120 tahun. Oh, ndak main-main bapak-bapak. Ada bapak-bapak yang disuruh sunat 120 tahun, berani sunat? Hah? Saya endah kawan nyunat sida, mun wah 120 tahun umur dah. Ngombe bae sakit nanti. Ngapa bapak? La ilaha illallah. Iya. Lek narak dengan wah besunat, tiba-tiba turun perintah suruhna besunat Nabi Ibrahim. Terus besunat, ndek ngadu ladik si beci. Apa kaduna? Kodum, timpas. La ilaha. Kan sakit atau ndek bapak-bapak? Sakit atau ndek? Bani sida ngadu timpas. Hah? La ilaha illallah. Bue saya mau timpasin deh. Nah, itu cobaan Nabi Ibrahim coba. Kah. Lagu ndek nulak bebareh, ndek nulak beregak, ndek nulak marah ita. Ya Allah, ket yang lunas terdiskon juluk nih cobaan. Dendeknya berat lalu. Dendeknya masa tiang tersuruh besunat. Ndek narak dengan si besunat. Sebelum beliau ndek narak dengan si besunat. Maka di dalam kitab Imam Suyuti disebutkan bahwa orang yang pertama bersunat adalah Nabi Ibrahim alaihis. Apalagi pegawaian sindik nuah telaksanaan si manusia kan berat nih. Allahu Akbar Allah.